Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Indron Pratama dengan NIM S1121067. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas dari eh, RPLBO, yaitu mempresentasikan seminar proposal dari senior. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Sistem aplikasi mobile menggunakan fitur Near File Communication atau NFC untuk keamanan pintu rumah dengan menggunakan algoritma inskripsi Blueface. Nah, jadi latar belakangnya itu kasus pencurian yang tiap tahunnya itu selalu meningkat. Nah, yang kedua, sistem keamanan pintu konvensional memiliki banyak kelemahan. Nah, yang ketiga, NPC yang mudah terkena serangan data, corruption and manipulation. Lanjut, yaitu untuk rumusan masalahnya di situ berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Nah, maka rumusannya itu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kita membuat sistem keamanan pintu rumah menggunakan teknologi Network Communication atau NVC dengan inskripsi data password pada tag NVC menggunakan algoritma Blockface. Nah, di sini ada 4 batasan masalah. Yang pertama itu alat ini hanya bisa diakses memakai ponsel Android. Nah, yang kedua itu pengguna harus terhubung internet untuk mengelola sistem. Yang ketiga itu ponsel Android pengguna aplikasi harus terkoneksi dengan jaringan internet dan baik. Nah, komunikasi antara alat keamanan pintu dengan aplikasi itu menggunakan Android. Tujuan manfaatnya sini ada tiga. Mana yang pertama itu merancang dan membangun sistem keamanan pintu rumah yang telah menggunakan teknologi NPC berbasis Android dengan menggunakan algoritma inskripsi Blueface. Yang kedua dapat menerapkan metode inskripsi Blueface pada sistem keamanan pintu rumah berbasis Android. Yang ketiga menganalisis hasil kerja dari sistem keamanan pintu rumah menggunakan teknologi NPC berbasis Android dengan menggunakan metode inskripsi Blueface. Untuk manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu dengan menggabungkan teknologi NVC dan algoritma inskripsi Blueface. Nah, penelitian ini dapat memberikan lapisan keamanan tambahan untuk pintu rumah. Nah, ini bisa mencegah akses yang tidak sah dan potensial peretasan karena data yang ditransmisikan antara perangkat Android dan pintu rumah akan diinskripsi dengan aman. Nah, untuk manfaat yang lainnya itu ada sistem yang diusulkan dapat mencatat informasi mengenai siapa yang membuka pintu. Nah, kapan dan di mana hal ini bisa saja sangat bermanfaat dalam situasi yang memerlukan pemantauan akses. Nah, selanjutnya itu manfaatnya sistem keamanan pintu kunci pintu ini lebih efisien dan praktis karena pengguna akan mendapatkan kenyamanan berupa akses pintu rumah tanpa perlu menggunakan kunci fisik atau kunci atau kode yang mudah ditebak. Cukup dengan menggunakan perangkat Android yang sudah terhubung dengan fitur NPC, mereka bisa membuka pintu dengan cepat dan mudah. Metode dari Blueface sendiri yaitu algoritma Blueface adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan inskripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci inskripsi tersebut. Nah, algoritma Blueface sendiri yaitu memiliki tingkat keamanan yang bervariasi. Panjang kunci yang digunakan oleh Blueface dapat bervariasi dan bisa sampai sepanjang 448 bit. Sampai saat ini, algoritma Blueface belum ditemukan kelemahannya, yang berarti hanya adanya weak key di mana dua entry dari Xbox mempunyai nilai yang sama. Lanjut, yaitu untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu menginisialisasikan array dan Xbox. Yang kedua, yaitu menginisialisasikan plaintext dan key yang akan digunakan. Nah, plaintext yang dipakai yaitu memiliki panjang 64 bit. Yang ketiga, yaitu melakukan pembangkitan atau pengubahan array P dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang keempat itu membagi plaintext menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dari plaintext dan bagian kanan dari plaintext yang masing-masing memiliki panjang 32 bit, sehingga semua panjangnya itu 64 bit. Nah, untuk yang kelima itu plaintext kiri diksor dengan nilai arah pertama atau rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, yang keenam itu ada kemudian plaintext kiri dibagi menjadi 4 bagian dengan panjang masing-masing 8 bit menjadi A, B, C, D dan lakukan perhitungan menggunakan rumus di bawah ini. Nah, yang ketujuh itu kemudian hasil dari fungsi f terhadap disorkan dengan rumusnya adalah sebagai berikut.
Nah, yang ke-8 setelah itu tukar nilai dari plain text kiri dan kanan dan ulangi langkah 4 sebanyak 16 kali. Yang ke-9 yaitu selain setelah itu untuk plain text kiri dan diksor dengan dan plain text kanan akan diksor dengan. Nah, yang ke-10 selanjutnya gabungkan hasilnya. Untuk metode pengembangan sistem sendiri yaitu yang pertama itu ada inception yaitu proses pengidentifikasian sistem. Nah, yang kedua itu ada elaboration yaitu dilakukan perancangan dan analisis sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Yang ketiga ada construction yaitu mengimplementasikan kode sesuai perancangan yang telah dilakukan sehingga menjadi sistem yang dapat digunakan. Nah, yang keempat itu ada transition dilakukan pengujian pada sistem. Nah, untuk flowchartnya sendiri yaitu di mana itu kita akan mulai, terus setelah mulai maka akan mengambil data password pada database. Data password pada database. Nah, selanjutnya itu akan melakukan deskripsi menggunakan metode Blueface. Lanjut lagi yaitu NVC Reader membaca data password dari handphone. Eh, setelah membaca password dari handphone, maka di sini akan ada eh, maka di sini Node LabVIEW memverifikasi password. Jika tidak, maka akan mengirim notifikasi gagal ke password. Gagal ke password. Nah, jika ya, maka akan menyimpan histori ke Firebase. Setelah itu, maka kita akan cek apakah Solenoid terbuka. Jika tidak, maka Solenoid terbuka dan selesai. Jika ya, maka Solenoid tertutup dan selesai. Nah, untuk use case diagram sendiri yaitu user dapat mengakses semuanya yaitu login, logout, kelola hak akses alat, registrasi dan membuka atau mengunci pintu. Sedangkan admin hanya bisa login, logout, kelola alat dan kelola user. Untuk kelas diagramnya sendiri di sini admin mempunyai 4 atribut yaitu untuk ID-nya sendiri integer, namanya string, emailnya string, passwordnya string. Sedangkan metodenya itu ada login, logout, tambah user, ubah user, hapus user, dan detail user. Nah, setelah itu ada hak akses, ya di mana atributnya itu ada 4, yaitu ID-nya integer, ID alatnya integer, ID usernya integer, dan statusnya string. Sedangkan untuk metodenya sendiri tambah status alat, ubah status alat, dan hapus status alat. Nah, untuk alat sendiri yaitu mempunyai 3 atribut, yaitu ID-nya integer, kodenya string, passwordnya string. Sedangkan untuk metodenya sendiri yaitu tambah alat, ubah alat, hapus alat, detail alat, inskripsi password, dan deskripsi password. Nah, untuk user itu hanya memiliki 2 atribut, yaitu register dan membuka menutup pintu. Nah, untuk activity diagram loginnya sendiri yaitu yang pertama, admin atau user yaitu mengakses sistem. Setelah mengakses sistem, maka akan masuk sistem dan menampilkan halaman login. Nah, setelah menampilkan halaman login, maka user akan disuruh mengisi username dan password. Setelah mengisi username dan password, maka sistem akan request data password. Nah, setelah itu masuk ke database, mengirim data password, kembali lagi ke sistem untuk verifikasi. Jika password benar, maka jika password salah, maka akan kembali menampilkan halaman login. Jika password benar, maka menampilkan halaman dashboard. Nah, untuk activity diagram logoutnya sendiri yaitu admin atau user mengakses sistem. Setelah masuk ke sistem, maka akan menampilkan halaman dashboard. Nah, user disuruh menekan menu sidebar. Setelah itu masuk ke sistem, menampilkan menu sidebar. Setelah itu, user akan memilih button logout. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login. Nah, untuk activity diagram registrasinya sendiri, yaitu user akan mengakses sistem. Setelah itu, eh, sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, user disuruh memilih button registrasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan form registrasi. Nah, terus user akan mengisi form. Setelah user mengisi form, maka sistem akan request simpan data. Setelah itu, database akan menyimpan data. Nah, setelah menyimpan data, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Nah, di sini ada activity diagram tambah pada kelola data. Nah, untuk admin atau user itu mengakses sistem. Setelah masuk ke sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu user akan mengakses menu kelola data. Nah, setelah mengakses, sistem akan request data. Setelah itu database akan mengirim data. Nah, sistem akan menampilkan halaman kelola data. Setelah itu user disuruh memilih button tambah.
Nah, sistem akan menampilkan form tambah data. Setelah itu, user akan mengisi form. Setelah mengisi form, sistem akan request simpan data. Habis itu, database menyimpan dan mengirim data. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan halaman kelola data. Nah, untuk activity diagram ubah pada kelola data, yaitu admin atau user disuruh mengakses sistem. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Nah, user akan mengakses menu kelola data, setelah itu sistem akan request data. Setelah itu database akan mengirim data. Nah, setelah mengirim data, sistem akan menampilkan halaman kelola data. Terus sistem user disuruh memilih button ubah. Setelah memilih button ubah, sistem akan menampilkan form ubah data. Nah, setelah itu user akan mengisi form. Setelah mengisi form, maka sistem akan request ubah data. Setelah itu database akan mengubah dan mengirim data. Nah, setelah dikirim, maka sistem akan menampilkan halaman kelola data. Nah, di sini ada activity diagram membuka dan mengunci pintu. Nah, di sini user akan mengakses widget aplikasi, terus sistem akan request data password, setelah itu database akan mengirim data password, setelah itu sistem akan menyimpan password ke Android Burn, setelah itu user akan mendekatkan handphone ke alat. Nah, setelah mendekatkan handphone ke alat, maka alat akan deskripsi password menggunakan algoritma Blobfast. Nah, jika verifikasi eh, password benar, maka pintu akan atau maka membuka atau mengunci pintu. Nah, jika tidak, maka akan menampilkan pesan gagal atau error. Setelah itu, request simpan history akses pintu. Setelah itu menyimpan data. Nah, untuk sequence diagram, ya untuk diagram login, yaitu admin atau user akan disuruh mengakses sistem. Setelah masuk ke sistem, maka sistem akan menampilkan halaman login. Nah, setelah menampilkan halaman login di sini, maka mengisi username dan password itu untuk lanjut ke sistem. Nah, setelah masuk ke sistem, maka request data password. Setelah itu, database akan mengirim data password. Nah, sistem akan melakukan verifikasi. Jika verifikasi benar, maka akan menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, maka akan menampilkan halaman login. Nah, untuk sequence diagram dari registrasinya sendiri, yaitu sistem, user akan mengakses sistem. Nah, setelah masuk ke sistem, maka akan menampilkan halaman login. Setelah itu, user akan disuruh memilih button registrasi. Setelah masuk ke sistem, sistem akan menampilkan form registrasi. Terus, user akan disuruh mengisi form dan sistem akan request simpan data. Setelah itu, database akan simpan data. Nah, setelah itu mengirim konfirmasi berhasil simpan data. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Nah, untuk sequence diagram ubah pada kelola data sendiri, yaitu admin atau user akan mengakses sistem. Nah, sistem sendiri akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu, user akan mengakses menu kelola data. Setelah itu, sistem akan request data. Nah, setelah itu, database akan mengirim data. Setelah mengirim data, maka akan menampilkan halaman kelola data. Setelah itu, user akan memilih button ubah. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan form ubah data. Terus, user disuruh lagi mengisi form. Nah, setelah mengisi form, maka sistem akan request ubah data. Setelah itu, database akan ubah data dan mengirim data. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman kelola data. Nah, untuk sequence diagram membuka atau mengunci video sendiri, yaitu user akan mengakses widget aplikasi. Nah, setelah masuk ke sistem, maka request data. Setelah itu, database akan mengirim data. Nah, setelah itu, sistem akan menyimpan password ke Android Bank. Nah, terus deskripsi passwordnya menggunakan algoritma Blobfast. Nah, terus sistemnya itu request simpan history akses pintu. Nah, database-nya akan menyimpan data. Terus setelah disimpan data, maka konfirmasi data berhasil disimpan. Setelah itu, sistemnya akan menampilkan pesan. Nah, mungkin itu saja eh, penjelasan video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.